Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulin. The World, the Justice. Kayaknya maskulin pengen kembali deh. Udah ada yang bercerai tapi mau rujuk lagi. Aku ngelihatnya. Dan maskulin coba untuk memulai membayar karma sendiri. Ya. Hati-hati tapi dengan jalan pintas ya. Jadi dia mau kembali sama kamu juga. Ini tidak dengan kejujuran sepenuhnya ya. Aku ngelihatnya. Karena ada the World, the Justice, Four of Wands, and the Hermit, dan juga Seven of Swords. The bottom of the decknya ada the Five of Cups ya. Dia masih mengenang kisah masa lalu, coba untuk move on, tapi ternyata kecewa dan ingin kembali lagi sama kamu, ya, karena ada janji yang tidak dia tepati, maka dia berencana ingin, kembali lagi, bahkan juga dia kehilangan karirnya dia, kehilangan petualangannya dia ya. Dia kehilangan ya. Banyak kesedihan dia alami. Tapi dia coba untuk belajar mengontrol keadaan. Ya. Dan maskulin di sini aku ngelihat ada the World, the Justice, Four of Wands, the Hermit, dan juga Seven of Swords. Jadi ya, dia coba untuk bisa mencari jalan pintas untuk membayar karmanya dan kembali ke kamu. Ya, dia pakai trik ini. Jadi dia mengkhianati dirinya dia sendiri ya. Padahal sudah ada kesempatan baik untuk bisa kembali sama kamu sih. Aku ngelihatnya si maskulin ini ya gak bisa dengan jalan proses sabar ya, orangnya selalu mencari jalan pintas ya untuk meraih kemenangannya dia atau kesuksesannya dia, bisa menjadi orang lain, akun palsu, ataupun mengambil resiko ya, karena ya dia orangnya berani melakukan apapun untuk mendapati apa yang dia inginkan, terutama tentang keuangan dan kepuasannya dia ya. Di sini. Dan ya maskulin di sini dia memakai trik ya. Dengan cara silent treatment ataupun dengan cara mencari orang pintar juga untuk kembali ke kamu. Karena dia ingin reconciliation lagi sebenarnya. Apalagi feminim di sini sudah mempunyai kehidupan sendiri ya. Feminim mempunyai kehidupan sendiri dan
sudah bisa sukseskan dirinya. Ini membuat maskulin ya ingin kembali sama kamu ya, karena dia melihat kamu seseorang yang penuh maaf ya, dan juga cepat melupakan setiap perkara, dan dia ingin memulai kembali kehidupan sama kamu ya. Di sini feminim sudah bisa mengambil keputusan ataupun menerima kenyataan juga tentang perceraian ya. Tapi maskulin berharap bisa kembali lagi nanti ya, berharap bisa kembali lagi, bisa bersama lagi. Harapannya tuh, semua hanya menunggu waktu saja ya, karena feminim sudah berbeda energi ya, lebih optimis, lebih tegar, lebih kuat dibandingkan maskulin yang masih childish dan masih berharap untuk kembali sama feminim. Di sini semua hanya menunggu saja ya, karena dia nggak ada pergerakan. Dia sedang mengumpulkan keberanian. Dia juga mempelajari tentang spiritual ya saat ini, tapi memang lambat energinya. Tuh. Karena satu, dia keras kepala. Ini membuat spiritualnya lambat masuk ke dalam dirinya dia. Egonya masih tinggi. Nine of Swords. Okay. Oke, aku ngeliatnya di sini ada the Queen of Wands, Page of Wands, Nine of Cups, Seven of Coins, the Emperor, and the Seven of Cups, the Moon, Ten of Wands, Ten of Swords, Nine of Swords. Jadi maskulin ini lagi menyerang alam bawah sadarnya ataupun energi spiritualnya feminim ya. Lagi ngelawan. Karena dia merasa sulit, merasa berat banget, merasa tersiksa ya, bahkan juga merasa terkhianati, banyak kegagalan, dan dia kelelahan juga ya, karena ada pembayaran karma ya yang membuat dia gelisah dan stres dan depression. Di sini dia coba untuk melawan energi feminim ya, karena dia tertekan juga, dihantui rasa bersalah dari pengkhianatan yang dia lakukan ke feminim. Dan ini juga dihantui dengan karma sampai 7 turunan, 7 tahun ya, 7 generasi. Dan dia gelisah, depression, gak nyaman, dan menjadi orang yang takut menghadapi kehidupan yang nyata. Mentalnya juga tersiksa ya. Dan ya aku ngeliatnya di sini dia tertekan ya, tertekan karena satu, serangan dari luar juga gitu ya, dari orang ketiganya, dan dia juga depresi dengan cara dia memakai trik untuk mendapatkan kestabilan hidup dirinya gitu ya. Di sini dia merasa kamu itu saingannya dia ya, karena kamu sudah bisa mengendingkan drama ini, dan dia ngelihat kamu juga sudah kuat memaafkan masalah perceraian ya. Kamu sudah melupakan segala
permasalahan yang dia berikan ke kamu itu pandangannya dia, dan itu membuat dia tersiksa, tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan karena kamu fokus dalam healing kamu sendiri, ya. Makanya dia marah besar, kecewa, ya. Dia merasakan kalau kamu sudah berbagi kestabilan hidup ataupun berbagi energi dengan orang baru ataupun kehidupan baru. Ini membuat dia merasa kehilangan arah, ya, dan membuat dia tertekan dengan drama yang dia buat sendiri. Bahkan juga dia tersiksa, banyak kegagalan dalam meraih impiannya karena dari sifatnya dia, ya. Dia masih mantau kamu, mantau orang-orang sekitarnya dia, target hidupnya dia. Aku ngelihatnya memang dia coba untuk memulai drama baru, ya, ataupun bisa mengendingkan topengnya dia. Tapi memang dia harus bisa menanggung beban. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan atau membawa dan menerima kabar buruk dari perbuatan dia sendiri. Guys, aku tunggu maghrib dulu ya. Aku ngelihatnya memang maskulin mengalami ini ya, ketakutan tentang kekuatan kamu dalam menjalani pembayaran karma, dan dia takut banget tentang karma hidupnya dia sendiri, ya. Aku ngeliatnya memang dia ngerasain kalau kamu tuh udah banyak berubah, dan dia bermimpi kamu sudah sukses dalam kehidupan kamu sendiri. Dan di sini sulit banget buat dia untuk menjujurkan tentang perjalanan hidup dia selama ini. Maskulin tertekan ya hidupnya, ya. Walaupun sudah berpisah atau masih bersama kamu, dia merasa kehidupannya udah gak nyaman lagi. Karena kenapa? Walaupun dia sudah bareng sama kamu, tapi kejujurannya belum dia ungkapkan. Mencoba membawa dramanya dalam hidup dia dengan cara semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata langkah hidupnya dia sulit untuk bahagia, ya, ke depannya. Karena pembayaran karmanya dia itu menanti hidupnya dia. Sehingga dia dihantui rasa ketakutan, kegelisahan, depresi, ketidaknyamanan dari perbuatan topengnya dia sendiri, ya. Selama ini bisa 7 bulan yang lalu, 7 tahun yang lalu, Allahu Akbar, ya. Dan dia juga gak tenang setiap malam karena dihantui rasa bersalah, dan dia juga dihantui tentang kestabilan hidupnya yang tidak stabil, yang tidak nyata, ya, hanya khayalan saja untuk menjadi bos atau apa gitu, ya. Di sini dia bingung untuk berkata jujur sama kamu karena ya kamu sudah optimis dalam menghadapi drama yang dia buat, dan ada rasa takut kamu menanyakan tentang kejujuran dengan dia. Itu yang dia takuti. Makanya dia merasa tertekan sekarang dalam langkah hidupnya.
mencoba baik-baik saja, mencoba mencari jati dirinya dia juga, tapi nggak nyaman, ya. Berharap semuanya baik-baik saja sih, dia berdoa, tapi ini menjadi konflik batin ya, menjadi konflik batin. Kita lihat lagi ya. Situasi maskulin. Merindukan kamu, kangen sama kamu, bermimpi tentang koneksi ini, memori di masa lalu yang begitu indah. Dia kangen berat ini, obsesi, cemburu, marah. Bahkan dia juga sebenarnya addiction ya dengan koneksinya. Dia kecewa sih. Kecewa dengan memori yang indah di masa lalu, sekarang hanya ya kenangan gitu. Coba untuk move on dari koneksi twin flames ya, si maskulin. So, maskulin ini lagi kangen banget sama kamu, tapi dia bingung. Kenapa? Karena kamu sudah ngeblok komunikasi dengan dia. Kamu juga sudah meraih dengan kekuatan kamu, keberanian kamu, ya, tentang impian kamu di sini. Makanya dia kecewa, ya. Dia kecewa dengan koneksi ini karena ya kamulah sebagai pemenangnya, ya. Kamu dengan susah payah, sesulit apapun, karena tanggung jawab kamu genggam sendiri, ya, tanggung jawabnya, dan kamu coba untuk merangkul segala masalah dalam koneksi twin flames ini dengan cara spiritualmu sendiri. Pada akhirnya kamulah pemenangnya. Kamu memilih untuk move on, ya, dan kamu coba untuk bisa meraih impian kamu lagi dengan spiritual kamu. Ini membuat maskulin itu marah dengan koneksi ini sebenarnya, ya, kecewa karena kamu yang mendapatkan hasilnya, ya, dan dia masih terperangkap dalam hubungan yang toksik maskulin. Tuh ya, ingin kembali sama kamu, sangat kangen, rindu, dan dia mencari cara untuk bisa kembali ke kamu. Ya, tapi dengan cara sifat childishnya, ya. Jadi dia kecewa, dia coba untuk mencari jalan pintas juga, ya. Ini bisa luar kota, mencari ilmu ataupun mencari obat buat kamu, ya, agar bisa kembali ke kamu atau kamu kembali ke dia. Journey hidup dia adalah kembali ke kamu sih. Tapi ya itu dia, sifat dia masih childish. Dia obsesi, kangen berat sama kamu. Dia kan diam-diam datang ke kamu deh. Tapi ini orang ketiganya dia juga ngejar dia ya, secara diam-diam dengan ilmu hitam juga. Tuh. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa rujuk lagi ke kamu, karena kedepannya nih
DM sama karmik akan banyak masalah ya, terutama dalam hubungan yang toksik dan juga ilmu hitamnya ya. Entah itu gosipnya ini berbalik kepada mereka semua. Maskulin menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali ke masa lalu, karena ya dia dendam banget dengan koneksi ini ya, koneksi twin flames. Satu sisi kamu sudah mendapati banyak hal hasil dari perjalanan twin flames ya, karena kamu coba untuk memperbaiki energi negatif selama dengan dia, tapi dia nggak peduli kan, karena masih terikat dengan orang ketiganya, terutama dengan gosip apapun, dengan ilmu hitam. Ini nanti kedepannya aku ngelihat maskulin sama karmik ini akan bermasalah ya, bermasalah. Dan DM mencari cara menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali, karena perjalanan hidupnya dia penuh kekecewaan nanti dengan si karmik, penuh dengan drama, kekacauan ya, bahkan juga banyak masalah, kelelahan, ketakutan tentang journey hidup mereka. Ujungnya akan penuh dengan perselingkuhan dan gak nyaman ya dengan orang ketiganya. Nanti maskulin ini coba untuk ngikutin intuisinya untuk memilih tentang pasangan hidup, memilih untuk kembali ke kamu lagi nih. Tapi memang semua menunggu waktu yang cukup lama. Ini bisa sampai 7 tahun baru kembali ke kamu, atau 7, paling cepat itu 7 minggu 7 bulan ya, paling lama 7 tahun. Ini baru dia ingin kembali ke kamu, mencari cara, karena dia dengan orang ketiganya ini, dengan karmik ini tidak sehat hubungannya, banyak masalah, tertekan. Tuh ya, dia dengan karmiknya ini bermasalah tentang masa depan, dan maskulin coba untuk mengikuti intuisinya, mengambil pilihan, yaitu kembali lagi ke kamu, tapi ya dia harus membayar karmanya dia melalui orang ketiganya. Dan dia kecewa dengan perjalanan hidupnya dia selama ini, terutama penuh dengan permainan. Dia kecewa, dan dia dengan orang ketiga ini juga akan penuh dengan drama, masalah, bahkan saling menyerang dengan ilmu hitam ataupun dengan gosip, fitnahan ya, keserakahan, kecemburuan. Makanya dia berencana mencari waktu yang tepat untuk kembali lagi ke kamu, karena karmanya ini udah gak ada keberuntungan lagi dia dengan karmik. Dan dia selalu diberikan masalah ya, ketakutan, mimpi buruk terus dari sikapnya dia yang ceroboh, dan juga kebebasan yang dia jalani dengan orang ketiganya ini ya. Dan ini membuat dia tersiksa terus menerus, merasa bersalah karena sudah meninggalkan kamu tanpa alasan, dan coba untuk mengimbangi tapi ternyata tidak bisa dan gak nyaman. Banyak sekali ketakutan, hal-hal negatif, bahkan dia gak bahagia ya, dan juga dia merasa penyesalan yang sangat dalam, dan ini membuat dia merasa sudah waktunya untuk menyerah dan meninggalkan sesuatu yang membuat dia lelah gitu ya sebenarnya. Tapi dia coba untuk membohongi dirinya dengan logikanya dia sendiri ya. Ujung-ujungnya ya ini sia-sia ya, kebahagiaan yang sia-sia. Jadi ke ujung ceritanya tuh nantinya karmik sama DM akan perang ilmu sendiri ya. Kita lihat.
letting go of panic. TM. Releasing fear. Dia kan memang orangnya serba ketakutan ya. Allowing this happening. Allowing things happen. Being love label. So, di sini situasi maskul ini ya mau tidak mau dia harus melepaskan rasa ketakutannya, terutama tentang mencintai dan dicintai ya. Dan dia harus melepaskan rasa paniknya dia. Dan ya dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Apa yang harus terjadi ya terjadi gitu ya. Dan dia sadari ketakutannya dia adalah terjadi apa yang tidak dia inginkan, yaitu tentang percintaan. Ya. Dia kan orangnya panikan, kalau punya masalah tuh tidak sabaran dan selalu prasangka buruk, selalu takut, sehingga dia orangnya gegabah ya kalau kelihatan. So, dia harus bisa merubah, melepaskan ketakutan dia, rasa paniknya dia, dan membiarkan apa yang harus terjadi ya terjadi. Ya, dia kan ketakutan tentang percintaan, tapi dia selalu membuat drama tentang percintaan, karena dia orang tidak pernah cukup tentang cinta. Ya, dia merasa tidak sempurna kalau tidak banyak dicintai orang gitu. Aku melihatnya seperti itu. Dan dia orangnya kan gampang terlena ya. Ketika dia panik, dia diberikan tawaran cinta, kasih sayang untuk melepaskan ketakutannya dia biarkan itu terjadi. Pada akhirnya dia panik sendiri lagi nantinya karena terlena tawaran seseorang itu. Ya. Dan dia paling takut kalau melepaskan rasa takut, kalau dia melepaskan rasa paniknya itu ya dengan cara merasakan hadirnya orang lain lagi, atau dia kehilangan orang yang mencintai dia atau orang yang menyukai dia. Dia takut kehilangan hal itu. Releasing fear. Dia kan selalu ingin damai, tapi dia nggak bisa belajar sabar. Dia nggak bisa belajar tenang. Setiap ada masalah selalu panik. Ketika dia bermasalah tentang cinta, dia mencari orang lain yang memberikan ketenangan, kenyamanan buat dia lagi, sehingga ini bermasalah lagi tentang yang cinta baru lagi gitu ya.